warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengikuti pelajaran bahasa Arab yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Maksum Badrul Zaman. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga apa yang kita upayakan pelajari bahasa Arab ini akan bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan untuk memahami agama, dan bahasa Arab juga merupakan satu bagian dari agama sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marilah kita mulai kajian pelajaran pada malam hari ini. Wa alaihi falyatafaddal masykuran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempelajari ilmu agama di malam hari ini, ya. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang diberikan karunia yang sama. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini, yang insya Allah kita akan masuk ke pokok bahasan ke-9, ya. Dan kita akan membahas beberapa permasalahan di dalamnya. Namun sebelum itu, insya Allah mudah-mudahan di setiap pelajaran atau pertemuan saya akan sebutkan satu motivasi, ya, dari perkataan ulama salaf, terutama bagi kita yang sedang mempelajari ilmu. Ini satu perkataan dari Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata, dan ini dinukil, ya, oleh Imam Muslim juga, bahwa beliau berkata, la yustata'u al-ilmu bi rahatil jasad, atau kama qala, ya, atau di riwayat yang lain, la yanalul ilma bi rahatil jasad. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan diperoleh dengan berleha-leha, bersantai-santai, atau dengan badan yang santai, ya. Nah, ini adalah sebuah motivasi bagi kita, ya, khususnya yang hidup di zaman modern ini, yang sudah Allah berikan berbagai kemudahan, ya, tapi sebagian orang memudah-mudahkan, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena tadi
Ini perkataan ulama salaf bahwa ilmu tidak akan diperoleh dengan bersantai-santai, berleha-leha, ya, dengan tenang-tenang saja. Tetapi ilmu itu akan diperoleh tentu saja dengan niat yang ikhlas, kemudian dengan berijtihad bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini Allah berikan, ya, kesungguhan. Kemudian pertama niat yang ikhlas, kemudian kesungguhan, sehingga kita menggunakan seluruh kemampuan kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang diharapkan, yaitu berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslim dan muslimah, insyaallah kita langsung akan membuka bukunya, ya. Maaf sebentar, kita langsung share. Nah, kita akan mempelajari pelajaran 10, ya. Maaf, saya keliru. Pokok bahasan ke-10. Di sini pelajaran ke-28. Nah, pelajaran ke-28, pokok pembahasan ke-10. Ini judul materinya Syaddul Habl. Syaddul Habl tidak usah diterjemahkan letterlek. Syadd ini kan menarik, ya. Kemudian habl ini tali atau tambang. Kalau kita terjemahkan letterlek sesuai dengan kalimat-kalimatnya tidak pas, ya. Tarik tali nggak ada di kita, gitu, ya. Tapi yang ada atau masyhur di kita adalah tarik tambang, ya. Dan ini salah satu permainan di negara Arab juga, ya. Nah, di dalam pelajaran ini kita akan membaca sebuah percakapan, dan percakapan ini sangat singkat sekali, ya. Hiwar, percakapan antara Siddiq, ya, kemudian Kamal dan Hasan. Yang mereka, ya, 3 orang ini bersama teman-teman yang lainnya sedang berada di tanah lapang untuk melakukan sebuah permainan, yaitu tarik tambang, ya. Nah, di sini suasananya adalah mereka tinggal di negara Arab, ya, di Saudi, dan di Saudi itu tentu saja banyak pendatangnya. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Pakistan, ya, kemudian dari negara-negara lain. Tapi mereka berbaur, ya, berbaur, tidak memisahkan diri Indonesia saja atau Pakistan saja. Bahkan mereka pun berbaur ketika belajar, bermain, ataupun melakukan hal-hal yang lain. Jadi suasananya kira-kira seperti itu. Nah, di sini Siddiq dan Kamal sepertinya apa ya? Mereka aktif, gitu, ya. Mereka aktif untuk mengajak atau koordinator dari teman-teman yang lain, sehingga mereka bisa mengatur, membagi tim, ya, tim yang akan melakukan permainan ini. Kita akan langsung membaca percakapannya, dan saya akan sampaikan tadi beberapa kalimat yang baru, ya. Di sini Siddiq dan Kamal berkata, Pakistani atau Indonesi. Nah, di sini harusnya ada tanda tanya, ya. Ini kurang lengkap atau ada kekeliruan dalam mencetak, ya. Kemudian Hasan menjawab, Ana Pakistani. Saya orang Pakistan. Kemudian Kamal berkata kepada Hasan, Ta'al huna ya Hasan. Ta'al ini adalah kemarilah, ya, atau datanglah. Huna, ke sini, ya. Ya Hasan, wahai Hasan. Jadi kita terjemahkan, ayo ke sini Hasan. Mendekatlah ke sini Hasan. Kemudian dilanjutkan, Siddiq dan Kamal, ya, bertemu dengan anak yang lain yang sama juga akan mengikuti permainan tersebut.
Karena kan ini permainan tarik tambang itu ada 2 grup, dan satu grupnya terdiri dari beberapa orang. Datanglah Zakaria. Kemudian Zakaria ini ditanya juga oleh Sidik dan Kamal, ya. Mereka adalah ketua grupnya ya, masing-masing. Pakistani au Indonesi. Kamu orang Pakistan atau orang Indonesia? Kemudian Zakaria berkata, ana Indonesi. Saya orang Indonesia. Kemudian Kamal pun menyuruh Zakaria, idhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke grup itu, gitu ya. Jadi kalau tadi Sidik mengajak Hasan untuk masuk ke grupnya, dengan ini Kamal menyuruh Zakaria untuk masuk ke grup yang lain. Kemudian dilanjutkan, Sidik dan Kamal berkata, ya, ini kan ketuanya ya. Sidik dan Kamal ini ketua dari grup masing-masing. Should ini adalah kalimat perintah. Tariklah, gitu ya. Kemudian hayya, ayo. Jadi hayya ini adalah artinya ayo. Ayo tarik kalau kita ya. Ini sekaligus ketua regunya dan sekaligus memberi motivasi kepada teman-temannya ya. Jadi ini adalah gambaran percakapan yang telah dilakukan antara Siddiq, Kamal, kemudian Zakaria ya, dan Hasan. Artinya mereka sedang membagi sebuah tim ya, atau 2 tim, dan masing-masing telah dibagi sesuai dengan jumlah orangnya. Kemudian di situ pun tadi tidak mengkhususkan Indonesia saja, tetapi dibagi-bagi oleh Sidik dan Kamal. Oke, kita langsung baca saja dan boleh diikuti langsung ya. Pakistani atau Indonesi. Pakistani atau Indonesia. Ana Pakistani. Ana Pakistani. Ta'al huna ya Hasan. Ta'al huna ya Hasan. Pakistani atau Indonesi. Pakistani atau Indonesia. Ana Indonesi. Ana Indonesia. Idhab hunaka ya Zakaria. Huna ya Zakaria. Should. Hayya. Pakistani atau Indonesi. Pakistani atau Indonesia. Ana Pakistani. Ana Pakistani. Ta'al huna ya Hasan. Ta'al huna ya Hasan. Pakistani atau Indonesi. Ana Indonesi. Idhab hunaka ya Zakaria. Idhab hunaka ya Zakaria. Should. Hayya. Oke. Demikian percakapannya. Saya akan garis bawahi lagi tadi beberapa kata-kata yang baru ya. Ta'al adalah kemari. Ya. Adapun huna ini adalah di sini ya. Jadi kesinilah ya wahai Hasan. Sedangkan di sini ada hunaka. Hunaka ini adalah ke sana. Jadi di sini huna, kalau di sana hunaka. Ya, bedanya ada ka-nya. Hunaka. Kemudian idhab ini adalah dari zahaba, pergi. Ketika idhab berarti pergilah ke sana. Jadi pergilah ke grup yang lain. Ya.
Kemudian tadi should, sudah, ini kalimat perintah, tariklah, kemudian haya, ayo ya. Nah, ini adalah percakapan yang terjadi di antara mereka, dan insya Allah ya, suasananya sudah dimengerti. Bayangkan kita ada bersama mereka. Kemudian di sini Bagistani atau Andonesi ya. Ini kenapa menjadi kalimat tanya? Ya. Padahal tidak ada kata tanya di sini, hal ya. Hal anta Bagistani atau Andonesi. Nah, sebenarnya itu ada. Cuman dalam bahasa Arab pun seperti bahasa Indonesia itu dihilangkan. Seperti sekarang kita bertanya kepada seseorang ya, menanyakan misalkan profesinya, masih sekolah atau sudah kerja gitu ya. Itu perkataan sebenarnya, perkataan lengkapnya ya, apakah kamu masih sekolah atau sudah bekerja? Tapi kita menghilangkan kata apakahnya. Tapi kita langsung ya, seperti maksudnya bahasa sehari-hari ketika ketemu dalam misalkan di stasiun baru kenal, Dek masih sekolah atau sudah bekerja ya. Itu pada asalnya apakah kamu masih sekolah atau sudah bekerja? Apakahnya dihilangkan. Begitu juga di dalam bahasa Arab ya. Di sini langsung Bagistani atau Andalusi. Jadi ini sudah difahami ya. Apalagi kalau di sini ada tanda tanya seperti yang di bawah ya. Di sini sudah ada tanda tanyanya. Jadi apakahnya, kata apakahnya atau kata tanyanya dihilangkan karena maknanya sudah diketahui. Yang dimaksud adalah pertanyaan. Kemudian intonasi. Intonasi pun nanti mempengaruhi ya. Seperti kita pun bertanya, intonasinya berbeda ketika mengabari sesuatu. Nah, begitu pula di dalam bahasa Arab. Oke. Kita akan membahas beberapa hal di dalam pelajaran ini ya. Masih berkaitan dengan pelajaran yang kemarin ya. Tolong dilihat lagi. Bentuk kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua ya. Kita sudah terangkan muzakkar dan muannats. Oke. Nah, ini ciri-cirinya seperti kemarin ya. Ini hanya mengulang saja biar lebih fresh lagi ingatannya ya. Ini ciri-cirinya muannas, sedangkan kebalikannya pasti insya Allah muzakkar ya. Kemudian muzakkar dan muannas pun berpengaruh kepada kata tunjuk, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, hadhihi untuk perempuan dan hada untuk laki-laki ya. Ini kata tunjuknya dipengaruhi dengan dua jenis tadi ya. Terus apalagi yang akan terpengaruhi selain kata tunjuk ya? Ada lagi ya, selain kata tunjuk maka sifat pun berubah, menyesuaikan sifatnya laki-laki atau perempuan. Contohnya seperti apa? Nah, di sini Saudiyah. Saudiyah ini adalah perempuan orang Saudi. Saudi ya, laki-laki orang Saudi. Di sini mengikuti ya. Muzakkar cukup menambahkan ya nisbah kemarin ya. Ini sudah disampaikan di awal pertemuan. Sedangkan muannas perempuan menambahkan ya dan tak marbutoh. Ya. Jadi selain kata tanya, sifat pun mengikuti apakah dia muannas atau muzakkar. Kemudian apalagi yang akan terpengaruhi dengan jenis tadi? Kata ganti. Ya. Kata ganti, orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Orang pertama adalah yang berbicara. Sedangkan orang kedua yang diajak bicara, kemudian orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Nah, untuk laki-laki kita lihat di sini. Ini adalah kata ganti untuk laki-laki semua. Ya.
dia. Dia seorang laki-laki maka dipanggil huwa, ya. Kemudian huma kalau berdua, tapi orang ketiga. Kemudian mereka hum. Kemudian kalau orang kedua yang diajak bicara anta, kemudian antuma, antum. Sedangkan yang berbicara bisa jadi saya ataupun kami. Nah, ini terpengaruhi dengan sifat tadi. Ya. Kalau muzakkar berarti kita harus memakai kata gantinya semua muzakkar. Maaf, ini banyak ya bahasannya, tapi yang akan kita bahas saat ini hanya dia aja, huwa, sesuai dengan buku ya. Kemudian ana sama anta saja. Ya, fokus ke tiga ini. Jadi anggap saja kita baru tahu dia, yaitu huwa, kemudian anta, dan ana. Fokus di tiga kata ganti ini saja. Kemudian kata ganti untuk perempuannya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini tadi laki-laki ya. Ini perempuannya. Kalau tadi laki-laki huwa, maka untuk perempuan hiya. Di sini hiya ya. Dia perempuan. Hiya. Kemudian kalau tadi anta, maka untuk perempuan menjadi anti. Kemudian kalau ana tetap ya. Kalau yang berbicara tetap sama. Ana untuk laki-laki dan ana juga untuk perempuan. Nah, ini memang banyak dan insya Allah akan kita pelajari semuanya ya, sesuai dengan bahasan kitab, tapi kita fokus dia, ya, kemudian anta, kemudian ana. Karena ini hanya yang akan kita pelajari dalam pembahasan kali ini. Ya, hiya, dia perempuan, anti, kamu perempuan, ana, saya perempuan. Ya. Nah, fokus di sini. Kemudian, selain ini, yang akan terpengaruhi, ada lagi, satu lagi, dalam pembahasan kali ini, yaitu domir muttasil. Kalau kita terjemahkan, ya, domir yang bersambung, artinya adalah kata ganti kepemilikan. Kalau kita tadi menyebut dia saja, tapi berbeda dengan kepemilikan. Misalkan dia punya buku. Nah, bukunya berarti buku dia. Ya. Baik laki atau perempuan. Nah, di dalam bahasa Arab pun nanti dibahas kata kepemilikan, kata ganti kepemilikan. Ada bukunya, ada bukumu, ada bukuku, gitu ya. Ini pun dibahas di dalam bahasa Arab. Seperti apa? Lihat. Tetap ya, patokannya adalah muzakkar dan muannas. Ini contohnya yang muzakkar, kitab itu adalah buku, ditambah huwa, kitab dia. Ya. Kita dalam bahasa Indonesia pun ini adalah ketika buku siapa? Buku dia. Itu memang bisa dipahami. Tapi ada yang langsung bersambung yaitu bukunya. Buku siapa? Bukunya. Buku dia. Nah, ketika kitab ditambahkan dengan kata ganti huwa, maka dia akan berubah menjadi kitabuhu. Ya, domirnya yang merah. Ya, huwa ini berganti menjadi hu saja. Wawunya dihilangkan. Saya ulangi lagi. Kitab, buku ya. Buku punya siapa? Punya dia. Ya, kita akan persingkat. Oh, bukunya. Ini buku siapa? Ini buku dia. Oh, bukunya. Ya. Kitab tambah huwa, huwanya akan hilang dan menjadi hasilnya adalah kitabuhu. Oke. Selanjutnya. Ini untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan juga demikian. Kitab siapa? Misalkan kitabnya Fatimah, karena Fatimah ini orang ketiga ya. Yaitu dia perempuan. Ini buku siapa? Buku Fatimah. Oh, bukunya ya. Hiyanya akan berubah
menjadi ha dan dibaca kitabuha. Berbeda kalau untuk laki-laki kitabuhu, kalau perempuan dia ya dia, maka ada alifnya. Kitabuha. Bukunya Fatimah, bukunya ya. Oke. Kita lanjut, maaf. Nah, begitu pula dengan kata ganti yang lainnya ya. Seperti di sini huwa, huma, ya, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Ini semua akan berubah ketika disandingkan dengan suatu benda, yaitu kepemilikan dengan kitab di sini ya. Nah, hasilnya mana? Ini deretan ini. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, ya. Kita buka itu berarti bukumu. Tapi untuk laki-laki. Seandainya kita sedang bercakap-cakap, atau kalian semua, antum semua bercakap-cakap dengan Pak Tony misal. Pak Tony, ini bukumu. Ya. Kita buka jadinya. Karena Pak Tony sedang diajak bicara oleh kita. Ya. Tapi kalau itu ternyata buku kita menjadi kitabi. Ini kitab saya, ini buku saya. Ya. Nah, fokus terhadap 3 dhamir ini. Jadi kitabuhu, kita buka, yaitu kitabmu untuk laki-laki, kitabi, buku saya. Nah, di sini dhamirnya yang disebut dengan kata ganti kepemilikan. Kalau dalam bahasa Arab, dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Kenapa disebut dhamir muttasil? Karena bersambung. Ya. Ini langsung bersambung dengan kitab. Kan? Ka ini bersambung dengan kitab. Ya ini bersambung dengan kitab. Jadi seakan-akan satu kata. Padahal ini terdiri dari 2 kata, kitab dan saya. Ya. Tapi karena tidak bisa dipisahkan, berarti menjadi satu kata. Dan ini adalah akhiran yang menunjukkan kepemilikan. Ya. Kita fokus ke 3 tadi. Ya. Kitabuhu, kita buka, kitabi. Oke, lanjut untuk perempuan seperti apa? Hampir mirip. Ya. Perempuan pun nanti kita fokus di 3 ya. Tadi kita buha, dia bersambung ya. Berarti kitabnya Fatimah, kita buha ya. Atau Fatimah sedang ngobrol sama kita. Fatimah, ini bukumu. Yang membedakan apa? Fatimah ini perempuan ya. Karena perempuan bukan kita buka ya. Tapi kita buki. Kita buki ya. Ini bukumu Fatimah. Wahai Fatimah, ini bukumu, ya. Karena Fatimah sedang diajak bicara sama kita, ya. Makanya kalau menjawab salam atau menjawab jazakallahu khairan, jazaka ini untuk perempuan. Yang kita balas, yang kita ajak bicara adalah laki-laki, ya maaf. Ini laki-laki, jazakallah. Yang kita balas adalah seorang laki-laki. Misalkan Tony menyebut ke saya, atau memberi sesuatu ya, memberi sesuatu atau memberikan pertolongan pada saya, kemudian saya bilang ke Pak Tony jazakallahu khairan, karena Pak Tony adalah laki-laki. Tapi berbeda kalau yang memberikan pertolongan pada saya, misalkan Fatimah memberikan sesuatu untuk saya ya. Kemudian saya bilang jazakillah ya, jazakillah khairan, karena Fatimah adalah perempuan ya. Yang ki itu adalah untuk perempuan. Jadi jangan sampai salah, nanti lagi broadcast, Pak Tony broadcast ya. Kemudian ibu-ibu nih bilang ke Pak Tony jazakillah.
ya. Karena Fatoni adalah laki-laki. Jadi jazakallah. Atau mau aman, ya dua jazakumullah. Ini lebih aman, bisa laki-laki untuk perempuan ya. Kemudian kalau untuk sayanya sama kitabi. Ya, kitab saya. Kata Fatimah, ini kitab saya. Hadza kitabi. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara saya laki-laki dan saya perempuan. Oke. Nah, ini domirnya untuk perempuan. Di sini akhiran ya. Domir muttasil. Domir yang bersambung yang menunjukkan kepemilikan. Kitabuha berarti kitabnya Fatimah. Kitabuki berarti kitabmu Fatimah. Kitabi, kitab saya. Ya. Sedangkan untuk laki-laki, saya ulang lagi, kitabuhu, kitabnya Fatoni. Ya. Kitabuka, kitabmu. Ketika kita sedang berbicara dengan Fatoni. Kitabi, kitab saya. Nah, ini masih berhubungan dengan pokok bahasan yang kita bahas malam ini. Ya. Jadi hanya 3 saja, huwa, anta, dan ana. Kemudian kia, anti, dan ana. Oke. Kita langsung ke latihannya. Atau sebelum masuk latihan, mungkin ada yang disampaikan. Kita masih bingung? Insya Allah ya, dipahami. Mudah-mudahan saya berhusnudon, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat latihan yang pertama. Ya. Di sini perintahnya istabdil kama fil mitsalaini. Ya. Istabdil sudah tahu maknanya ya, ganti ya. Ta'al ya Ahmad. Ta'al ya Ahmad. Kemudian diganti dengan Kamal. Ta'al ya Kamal. Kemudian idhab ya Kamal. Idhab itu tadi pergilah wahai Kamal. Ya. Idhab ya Hasan. Oke. Kesempatan. Ya. Yang akan menjawab ini nomor 2. Siapa kira-kira? Mulai dari absen ya, dari urutan. Nah, di sini Bu Agita ya, silahkan, boleh dijawab Bu. Ta'al ya Hasan. Oke. Betul ya. Ta'al ya Hasan ya. Oke. Barakallahu fiik ya. Hasan ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, ada Hasan dan Hasan. Ini harus dibedakan ya. Hasan dan Hasan. Ya. Dan penulisannya yang Hasan ini bersyiddah, tasydid di sini. Jadi ta'al ya Hasan. Kemudian ada madnya karena ada huruf alifnya. Hasan agak dipanjangkan. Oke, barakallahu fiik. Kemudian yang selanjutnya Pak Alan silahkan. Pak Alan bersama kita. Oh iya. Enggak, saya pikir kurang begitu jelas tadi, terputus-putus. Oke. Baik, Ta'al ya Ahmad. Ta'al ya Ahmad. Oke, barakallahu fiik. Nomor 3 kan ya? Nomor 3 ya? Iya, betul. Ta'al ya. Ta'al ya. Ini kita sambil melatih makhraj huruf. Ya, pengucapan huruf. Membedakan antara huruf ain dan huruf hamzah. Jangan dibaca ta'al ya, tapi ta'al. Oke, barakallahu fiik Pak Alan.
Kemudian latihan kedua selanjutnya. Au kama fil misalaini, ya. Gunakan istakhdim, ya. Istakhdim itu gunakanlah, ya. Gunakanlah kata au. Saya tadi lewat, ya. Au ini atau, artinya atau, ya. Au. Kama fil misalaini. Misalnya di sini ada mauzah dan tufahah. Dan tufahah, ya. Kemudian dibentuk sebuah pertanyaan. Mauzah atau tufahah? Ya. Kemudian dijawab tufahah. Oke. Insyaallah dimengerti. Selanjutnya berarti siapa? Bu Bambang mau mencoba? Boleh Ustadz. Ya, silakan Ibu. Yang mana Ustadz? Ini sebentar. Tilmid itu. Ya, tilmid dan ustad. Tilmid au ustad. Ya. Ustad. Oke. Sudah betul ya jawabannya. Tapi saya kasih catatan Ibu Bambang, sudah bagus. Cuman harus dibedakan antara huruf za dengan dal. Ini huruf za ada titiknya, tidak qalqalah. Ya. Tilmiz dan ustaz. Berbeda kalau huruf dal. Ahad itu ada qalqalah. Tapi jawabannya sudah baik, ya. Barakallahu fiik. Tinggal dibedakan saja antara ustaz dengan ustad. Kalau ustad di Indonesia ya pakai dal, ya. Kita di Arab memakai za yang ada titiknya, jadi tidak qalqalah, tidak dipantulkan. Tilmiz, ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Dina, ya. Ya. Basim au Hasan. Oke. Hasan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Ella. Silakan Bu. Yang ini Bu. Mungkin sambungannya ya. Suaranya tidak terdengar. Oke. Lanjut, silakan. Pak Fahmi Nur Fauzi. Bu Ella, suaranya belum kedengaran soalnya mungkin ada hambatan di. Ya. Silakan. Hana Yang ini. au hanaka. Huna, ya. Huna au hunaka. Coba diulang. Bukan ha, tapi didomahkan. Huna, Hunna au hunnaka. ya. Huna au hunaka. Artinya di sini atau di sana, gitu ya. Kalau huna di sini, misalkan katakanlah, yuk kita ngopi di sini atau di sana. Gitu kan. Kita lagi nyari tempat duduk yang pas. Kita masuk ke kafe, mau ngopi, mau ngobrol, kata kita pada teman kita, huna au hunaka. Duduk di sini atau di sana. Nah, di huna ini di sini dan hunaka di sana. Oke, selanjutnya silahkan. Pak Fahmi Siregar. Ya, baik Ustaz. Silakan. Narjisu au Fatimah. Fatimah. Oke, baik. Barakallahu fiik, ya. Narjis ini nama perempuan, ya. Tapi bukan najis, ya. Narjis. Fatimah. Jadi bisa saja nih seorang guru sedang menanyakan mana murid yang misalkan terlambat atau belum mengerjakan tugas. Narjis atau Fatimah, ya.
Au ini atau. Oke. Silahkan untuk Bu Fitria, silahkan. Udah ini kalau iya baik Ustaz. نعم يا أستاذ. Oke. Tafadhali. مصري أو لبناني. لبناني. Oke. Baik, tambah satu lagi ya, biar lebih cepat. أستاذ أو تلميذة. تلميذة. Oke, baik. Barakallahu fiik ya. Sudah bagus. Kemudian selanjutnya Ibu Uli. Iya. 2 ya, Bu ya. Iya. Yang Ustadz ya? Ini enggak yang Nigeria. Nigeria au Ghani. Ghani. Au Ghani. Ya. Ghani. Oke. Huwa au anta. Anta. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah bagus. Penyebutan au-nya sudah pas dan saya lihat intonasinya sudah bagus. Jadi ini gaya orang Arab untuk bertanya ya. Jadi logatnya sudah mendekati logat orang Arab. Oke. Kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Saya sudah bikin slide nih kalau nggak. Ya. Oke. Oke, kita lihat. Ya. Di sini perintahnya, hawil kama fil misalain. Rubahlah seperti dua contoh berikut ini. Hadza mudarris. Hadza ini untuk muzakkar, diganti ke muannas. Hadhihi mudarrisah. Berarti yang mengikutinya adalah sifat tadi ya. Sifatnya tadi saya lihat hadza untuk laki-laki diganti ke muannas menjadi hadhihi. Ya. Dan otomatis mudarrisnya juga berubah menjadi mudarrisah. Ya. Kemudian dalam bentuk pertanyaan juga seperti sama ya. Hal anta Saudi? Apakah engkau orang Saudi? Diganti ke mu'anas, hal anti Saudiyah? Oke, sekarang kita mulai dari siapa? Sekarang Bu Widi ya, silakan. Naam, ana Saudi. Naam, ana Saudiyah. Oke, barakallahu fiik ya. Tadi sudah tepat jawabannya. Coba diulang penyebutan Saudiyahnya. Naam, ana Saudiyah. Nah, ini sudah bagus, teman. Ada yang kurang sedikit. Yang di tasjidnya itu adalah huruf ya. Naam, ana Saudiyah. Dia, oh. Oke. Naam, ana Saudiyah. Nah, itu tepat 100% ya. Ana Saudiyah. Ana Saudiyah. Karena yang ditekan adalah huruf ya-nya yang bertasdid ya. Oke, selanjutnya barakallahu fiik. Oke. Nah. Selanjutnya siapa? Bu Yasmin. Bu Yasmin, silakan. Tilmiza au mudarrisah. Oke, baik ya. Oke, sudah tepat jawabannya. Sama ya.
berhati-hati ketika mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab, penekanannya harus pas ya. Tilmid au mudarris. Ya. Kemudian diganti tilmidah au mudarrisah. Sudah tepat jawabannya, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Zakia. Baik Ustaz. Silakan. هل هذا أستاذ؟ هل هذه أستاذة؟ Oke, sudah tepat ya, barakallahu fiik. Tambah satu lagi Bu, boleh? نعم هذا أستاذ. نعم هذه أستاذة. Oke, barakallahu fiik ya. Oke, kita lanjutkan ke awal, ke atas ya. Ibu Agita boleh Bu? 2 ya. Ya. Ana malizi. Ana maliziyah. Hal anta Naijiri. Hal anti Naijiriyah. Oke, boleh satu lagi dilengkapin. La ana ghaniyah. La ana ghani. La ana ghaniyah. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah tepat jawabannya. Jadi dalam latihan ini kita lihat sahabat, semuanya dirubah menjadi muannas. Bila semua bisa menjawab, berarti sudah paham bahwa tadi domir atau jenis kata ya dalam bahasa Arab, mudzakkar muannas ini merubah beberapa hal. Di antaranya tadi merubah kata tunjuk, kemudian merubah sifat ya. Ya, ini sifatnya berubah. Oke. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan lagi ke latihan berikutnya. Masih di slide ini. Oke. Pak Alan sekarang ya. Pak Alan, silakan Pak Alan. Yang mim di bawah ya. 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 Misri, Libnani. Ya. Dijadikan Hal kalimatnya. anta Misri? Terus dijawab Pak. Hal anta Misri? Dijawab. La, ana Libnani. Oke, barakallah. La, ana Libnani. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah benar, jawabannya sudah bagus. Apakah? Nah, ya. Di sini kan mengingatkan kita ke pelajaran yang kemarin. Kalau hal pasti jawabannya na'am atau la. Ya. Na'am atau la, ya. Oke, selanjutnya Pak Alan tambah satu Pak Alan. Pak Alan tambah Baik, satu Ustaz, boleh? Hal anta Sumali? La. Ya. Ana Sudani. Sudani. Oke, barakallahu fiik ya. Oke, sudah bagus jawabannya. Ini yang pertama, hal anta Misri? La, ana Lubnani. Oke. Nah, yang kedua, untuk Pak Alan dan yang lainnya juga diperhatikan, lihat. Kemarin kaidahnya ketika sudah ada ya nisbah, ya sifat, ya, atau kepemilikan, maka alif lamnya hilang. Ya. Tapi langsung ya, maaf ini keliru yang ini hilang ya. Jadi langsung alif lamnya dibuang. Ya. Langsung hal anta Sumali? La, ana Sudani. Ini kenapa katanya ada ini? Ya, berarti yang bertanya di dalam hatinya seperti itu berarti mengerti ya. Sudani, Sudani tanpa alif lam. Oke, selanjutnya
Bu Bambang, silakan. Hal Malaysia, Hal anta. hal anta Malaysia. Apa ini yang satunya? Coba, ini kan sebentar ya, saya jelaskan dulu. Ini kan Malaysia dan Thailand. Ya. Tapi ketika menjadi kewarganegaraan ini hilang. Kemudian kalau ini ditambah ya. Jadi tadi Bu Bambang, hal anta Malizi, ya A-nya hilang Bu, nih ya. Oh ya. Coba diulang. Hal anta Malizi. Ya. Nah, la. Mana? Thailand. Pakai ya. Thailandi. Nah, itu Bu Bambang, khususnya sama yang lain juga, saya ingatkan lagi, ketika yang ditanya adalah kewarganegaraan, berarti kan ditambah dengan ya nisbah, ya penisbatan, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang Malaysia. Karena di sini sudah ada ya, maka alifnya dihapus ya. Jawabannya seperti apa? Seperti ini. Hal anta Malizi. Oh, alifnya sudah hilang. Karena yang dibutuhkan adalah huruf ya saja. Seperti Indonesia. Maka alif di belakang itu dihilangkan menjadi Indonesi. Nah, kalau Thailand, karena tidak ada huruf ya-nya, ya, maka ditambah dengan huruf ya menjadi Thailandi. Ya, seperti ini. Oke. Bu Bambang boleh? Mau tambah satu lagi? Hal Suri. Hal anta Suri. La, ana Tunisia. Tunisi. Ya. Hal anta Suri. La, ana Tunisi. Ya. Barakallahu fiik ya, sudah tepat, sudah benar. Nih, jawabannya seperti ini ya, Bu. Oke. Jadi asalnya Suria dihilangkan alifnya menjadi Suri. Kemudian Tunis karena tidak ada ya-nya ditambah dengan ya Tunisi. Oke, barakallahu fiik ya. Dan jangan lupa menyebut siapa yang ditanya. Kalau anta, disebutkan anta. Ya. Apakah anda? Apakah engkau? Apakah kamu? Orang Suria? Oh, bukan. Saya orang Tunisia. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya. Bu Dina? Ya. Silakan. Hal anta Kuwaiti? La, ana Suudi. Di sini soalnya ya, dia salah cetak ya. Tapi tadi jawaban sudah tepat ya, berarti mengerti ya. Alhamdulillah. Jadi gini. Hal anta Kuwaiti, jangan terkecoh dengan tadi. Di sini ada ya. Karena tidak mungkin. Maksudnya dalam keadaan normal kita menanyakan kepada perempuan ya dengan pertanyaan untuk laki-laki. Ini bisa tersinggung nanti ya. Jadi sudah benar. Hal anta Kuwaiti
Jawabannya la, ana Saudi, bukan Saudiyah. Di sini salah cetak atau ini memang menguji kejelian kita ya. Jadi tidak mungkin kita bertanya kepada perempuan ataupun sebaliknya dengan pertanyaan dengan lawan jenisnya ya. Hal anta Kuwaiti? La, ana Saudi. Oke, barakallahu fiik. Kemudian latihan berikutnya sama ya. Soalnya adalah yang ini juga. Tapi sekarang dirubah ke muannas, ke perempuan ya. Jadi kalau tadi di sini Mesir untuk perempuan apa ya, dirubah ke muannas semua. Oke, kita lanjutkan ke Bu Ela ya. Bu Ela boleh dijawab, Bu Ela. Kayaknya ada gangguan suaranya. Yang lain. Oke, yang lain. Pak Fahmi Nur Fauzi. Maaf Bu Ela, suaranya tidak terdengar jelas ya. Oke, yang penting insya Allah paham ya. Pak Fahmi Nur Fauzi. Hal anti masiri? La anti labiniyah. Lubnaniyah. Oke, sebentar. Jadi sudah benar ya diganti antanya dengan anti ya. Nah, ini anti sudah benar. Cuman coba Mesrinya berubah tidak? Ini Pakistani menjadi Pakistaniyah. Oke? Jadi Masiriyah. Iya, oke. Diulang Pak Fahmi, boleh? Ya, diulang. Hal anti Masiriyah? La anti Ana kan ditanya. La ana Lubnaniyah. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah betul ya. Misriyah, Masriyah, ini ada dua bahasa. Dua-duanya benar. Masri atau Misri. Boleh dipakai, tapi yang populer di sana adalah Misri ya. Oke, sekarang Pak Fahmi boleh dicoba satu kali lagi Pak Fahmi ya. Hal anti Somalia? Oke. La ana betul? Sudaniyah. Oke, coba diulang. Hal anti Somalia? Ya. La ana Sudaniyah. Iya, betul ya. Barakallahu fiik. Pak Fahmi sudah paham ya, alhamdulillah. Hal anti Somalia ya. Apakah engkau ini kepada perempuan? Apakah engkau orang Somal? La, ana Sudaniyah. Nah, kenapa sih selalu beriringan ya? Somal sama Sudan, Nigeria dengan Ghana. Karena nggak mungkin menanya orang Cina yang putih ditanya, kamu dari Somal? Nggak mungkin. Dan ini ada sebuah cerita dari Arab yang populer. Jadi orang Sudan, ya, orang Sudan naik taksi dan supir taksinya nyeleneh, ya. Jadi tukang bercanda tapi kelewatan. Ini orang Sudan masuk taksi, kemudian diajak ngobrol, ditanya sama supir taksinya, apakah kau orang Cina? Masuknya bercanda. Tapi si Sudan ini tersinggung, ya. Akhirnya marah-marah, dan ini menjadi cerita yang populer sekali di sana. Oke, selanjutnya Pak Fahmi, masih Pak Fahmi siapa?
Pak Fahmi Siregar, silakan. Fahmi bersama kita. Suaranya kurang keras, kurang keras. Oke. Suaranya agak samar-samar, tapi saya mendengar ya. Oke. Jawabannya, nih sebenarnya sudah ada di sini. Ya. Oke. Barakallahu fiik. Nih. Sudah betul ya? Nih. Jawabannya adalah hal anti Malaysia, ya. Apakah engkau orang Malaysia? Apakah engkau perempuan Malaysia? Bukan, saya orang Thailand. Nah, Malaysia sama Thailand masih mirip-mirip ya, jadi masih wajar untuk ditanya. Tapi kalau Cina sama Sudan itu sudah nggak wajar, ya. Itu bercanda atau menghina gitu. Oke, selanjutnya. Fitria yang ini. Naam ya Ustaz. Ya, tafadhali. Ini dirubah ke mu'annas Bu ya. Dari Suria dan Tunis. Bentuknya sama pertanyaan. Jadi Hal anti Suriyah? La, ana Tunisiyah. Oke, barakallahu fiik ya, sudah tepat. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya Ibu Uli, silakan. Hal anti Kuwaitiyah? La, ana Saudiyah. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah benar, alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dijawab ya. Dan kita kembali ke buku ya. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 9 lewat 10 menit ya. Untuk latihan-latihan yang lain ini dikerjakan di rumah ya, seperti PR yang seperti biasa. Apakah itu menggarisbawahi, kemudian menulis huruf hijaiyah ya, kemudian memilih pilihan ganda dan meletakkan tanda yang benar. Kemudian mungkin ini terakhir ya, latihan ya. Admin masih boleh ya. Oke. Setelah Bu Widi di latihan ini lihat. Takallam udhkur as'ilatan lil ajwibah al-atiyah. Di sini Bu Udi ya. Di sini sudah ada jawabannya. Tinggal kita isi dengan pertanyaan, kira-kira pertanyaannya apa. Di sini jawabannya, yang pertama, na'am ana tilmid. Ya. Ya, saya seorang pelajar. Nah, hati-hati di sini. Di sini ada na'am, maka pertanyaannya kira-kira dimulai dengan huruf apa? Silakan. Hal anta tilmid? Naam, ana tilmid. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah benar, sangat tepat ya. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Yasmin. Di sini ada jawabannya, la, ana Saudi. Bu Yasmin. Oke, Bu Zakia. Ustaz. Yang ini ya. La ana Saudi. Hal anta Misri? La ana Saudi. Oke. Barakallahu fiik, sudah tepat ya. Dan orang Mesir mirip-mirip dengan Saudi, boleh ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya silahkan dari awal ya.
Bu Agita. Bu Agita di sini jawabannya huwa Nigeri. Dia orang Nigeria. Kira-kira pertanyaannya Apa itu, Bu? ini apa saja ya? Hal haza Sudani huwa Nigeri. Nah, coba. Ada keterkaitan nggak? Ini katanya, pertanyaannya tidak bertolak belakang harusnya ya. Dia orang Nigeria. Kita bisa bertanya orang mana dia, gitu ya. Orang mana dia? Atau dia orang Sudan atau orang Ghana. Ternyata dia orang Nigeria. Coba, boleh dicoba satu kali lagi? Hal Sudani au Nigeri, boleh nggak sih kayak gitu, Ustaz? Boleh. Boleh. Jadi gini, ceritanya kalau, ya boleh, bisa saja. Ketika kita melihat seseorang, kemudian kita berkata sama teman kita yang di samping, hal huwa Nigeri au Ghani. Kata teman kita, huwa Nigeri. Ya. Boleh seperti itu, Bu ya. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya, Pak Alan nih. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Iya. Nomor 4 ya. Nomor selanjutnya ya, nomor 4. Ya. Jawabannya Ismi Sa'ad. Iya. Nama saya Sa'ad. Mas Muka. Oke. Mas Muka ya, Mas Yeah. Kemarin tuh ya, Mas Muka. Mas Muka, nah gitu ya. Iya. Pakai pertanyaan. Oke, Mas Muka, ya boleh. Mas Muk, ya. Mas Muk, Ismi Sa'ad. Oke, sudah tepat ya. Oke, terakhir Pak Alan, dihabisin aja. Jawabannya apa? Naam hadhihi tawabi Misri. Hal hadhihi tawabi Misriyah? Naam hadhihi tawabi Misriyah. Ya, tawabi'u ya. Ya. Misriyah. Oke, terjemahkan apa? Apakah ini perangko dari Mesir? Ya. Benar. Ini perangko dari Mesir. Oke, baik. Sudah betul ya. Tapi hati-hati, ini masalah sepele. Tawabi ini adalah jamak ya. Jadi lebih tepat lagi. Perangko. Ini? Oh, iya. Ya, perangko ya. Seperti tarahu, Pak ya. Ya, Okay. baik. Baik. Tapi kalau pertanyaannya itu apa? Tunggal nggak boleh ya? Memang udah menunjukkan jamak ya. Oh, iya. Karena ini pertanyaan sesuatu yang dilihat, gitu ya. Oh iya. Ya, sudah terlihat. Ya, oke, barakallahu fiik. Oke, baik, sahabat muslim dan muslimah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pelajaran ke-10 ya. Pokok bahasan ke-10 dan kita sudah menjawab latihan-latihannya. Dan alhamdulillah hampir semua bisa menjawab dengan benar ya. Dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan bagi kita semua karena kita sudah mulai paham dengan kalimat-kalimat bahasa Arab ya. Untuk itu kita memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar upaya kita untuk mempelajari bahasa Arab ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan hidayah untuk memahami bahasa Arab dengan baik dan benar ya. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada admin.
Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum ya Ustadzana. Apa yang telah disampaikan kepada kita semua mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita sedikit demi sedikit sudah mulai memahami ya penambahan kosakata, dan insya Allah rangkaian-rangkaian kalimat sudah bisa sedikit bisa difahami. Kita mohon pada Allah semoga kita dimudahkan untuk bisa mempelajari bahasa Arab ini. Ya, karena waktunya sudah cukup, ya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.